video. I'm Fatina Khairia. You can call me Tina or Fatina. I'm a student majoring in physics education, Faculty of Teacher Training and Education at the University of Riau. In this video, I want to explain about the teaching profession. This video is an assessment for the Teacher Professional Development course with lecturer Dr. Jesse Alexander, Master of Education. But I will explain it in Indonesian. Stay tuned, guys. Teman-teman, nah sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan membahas tentang istilah-istilah profesi. Yang pertama, profesi sendiri adalah serapan kata profesi dari bahasa Belanda yang artinya janji untuk melaksanakan suatu tugas khusus secara permanen. Secara etimologi, profesi dari kata profession yang berarti pekerjaan. Sementara itu, menurut KBBI, pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Nah, menurut Sumaryono, profesi adalah sebutan atau jabatan yang disandang oleh seseorang karena memiliki pengetahuan khusus yang didapat dengan cara training atau pengalaman lainnya. Oke, selanjutnya adalah profesional. Kata profesional menunjukkan pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya dia seorang profesional. Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Pengertian kedua ini, profesional dikontraskan dengan non-profesional atau amatir. Suatu pekerjaan profesional memerlukan persyaratan khusus, yaitu menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya, menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya, dan yang lain adalah memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Adalah profesionalisme. Kata profesionalisme menunjukkan pada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesi. Profesionalisme juga menunjukkan pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerja sebagai profesi. Ada yang profesionalismenya tinggi, sedang, dan rendah. Menurut Ahmad Tafsir, beliau mengatakan bahwa profesionalisme itu merupakan sebagai paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Selanjutnya adalah profesionalitas. Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugas. Selanjutnya adalah profesionalisasi. Kata profesionalisasi menunjukkan pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi. Profesionalisasi pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan profesional baik dilakukan melalui pendidikan, prajabatan maupun dalam jabatan. Oleh karena itu, profesionalisasi merupakan proses yang sangat panjang. Dalam profesi guru ini, kita juga harus mengetahui tentang tingkatan profesi. Yang pertama yaitu ada pra-profesional. Pra-profesional yaitu orang yang tugasnya membantu profesional. Pendidikan pra-profesional lebih rendah dari seorang yang profesional. Contohnya adalah orang-orang yang lulusan diploma 1 dan 3. Selanjutnya adalah profesional. Nah, tingkatan yang kedua ini adalah orang yang lulus di tingkat sarjana, lalu dia mengambil profesi. Nah, itulah orang-orang yang bisa disebut sebagai orang-orang yang profesional. Selanjutnya adalah profesional spesialis. Profesional spesialis ini adalah orang-orang yang biasanya lulus di strata 2 atau di minimal akademik doktor gitu ya. Contohnya seperti S2 atau S3. Selanjutnya, dalam profesi guru kita juga harus mengetahui nih, apa saja ciri-ciri, karakteristik, dan cara profesi guru. Yang pertama, ciri-ciri profesi guru itu selalu punya energi untuk siswanya. Guru yang baik menaruh perhatian kepada siswa di setiap percakapan atau diskusi dengan mereka. Selain itu, juga memiliki kemampuan mendengar dengan sesama. Selanjutnya adalah memiliki tujuan jelas untuk pelajaran, bisa menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap pelajaran, dan bekerja untuk memenuhi tujuan tertentu dalam setiap kelas. Selanjutnya, memiliki keterampilan mendisiplinkan yang efektif.
Memiliki keterampilan disiplin yang efektif ini, guru mampu mempromosikan perubahan perilaku positif di dalam kelas. Lalu, mempunyai keterampilan manajemen kelas yang baik. Seorang guru yang profesional harus memiliki keterampilan memanage kelas yang baik dan mampu memastikan perilaku siswa yang baik. Lalu, bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua siswa. Seorang guru yang baik menjaga komunikasi terbuka dengan orang tua dan membuat mereka selalu update informasi mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas terkait kurikulum, kedisiplinan, dan isu lainnya. Selain ada ciri-ciri, juga ada karakter nih untuk guru yang profesional. Yang pertama adalah fleksibel. Dalam menyatakan dan menyampaikan prinsip serta pendiriannya, haruslah fleksibel. Guru harus bertindak secara bijaksana, yaitu menggunakan cara untuk pendekatan yang tepat terhadap orang yang tepat dalam situasi yang tepat juga. Lalu, bersikap terbuka. Guru profesional harus memiliki sifat terbuka baik untuk menerima pertanyaan siswa maupun dimintai pendapat dan mengoreksi diri. Dengan sikap yang terbuka akan memudahkan guru dan siswa dalam mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan ketentuannya. Yang ketiga adalah peka. Guru harus peka dengan situasi yang dialami oleh siswa, baik itu cepat mengerti, menilai, atau melihat dengan perasaan terkait hal-hal yang diperlihatkan oleh siswanya. Lalu, guru juga harus tekun. Seperti yang kita ketahui, pekerjaan seorang guru tentu membutuhkan ketekunan, baik dalam mempersiapkan, melaksanakan, menilai, maupun menyempurnakan pembelajarannya. Di sekolah, guru tidak hanya terhadap dengan anak-anak yang pandai, namun juga anak-anak yang kurang pandai. Lalu yang kelima adalah realistis. Karakter berikutnya dari guru yang profesional inilah mampu berpikir dan berpandangan realistis. Artinya, kita harus mampu melihat kenyataan terkait kondisi setiap siswa di sekolah. Tentu, setiap guru mengharapkan siswa memiliki tutur kata yang baik, memiliki perkembangan pengetahuan yang baik, dan lain sebagainya. Lalu dan yang terakhir, melihat ke depan. Tugas guru yaitu membina siswa sebagai generasi penerus bagi kehidupan di masa yang akan datang. Karena maka dari itu, guru yang profesional harus selalu melihat ke depan, melihat kehidupan seperti apa yang akan dijalani oleh para siswanya kelak, karena perkembangan zaman saat ini itu sangat-sangat berpengaruh oleh siswa kita. Yang ketiga adalah syarat guru profesional. Baik, apa saja sih syarat-syarat untuk menjadi guru yang profesional? Pertama, harus adil. Dalam hal ini, guru tidak berpihak pada satu sisi atau kelompok tertentu. Seorang guru harus mampu menyikapi setiap siswa dengan karakter dan kemampuan yang beragam. Dengan kata lain, sebaiknya guru menjadi sosok yang objektif. Yang kedua adalah terbuka. Untuk memperbaiki karakter siswa, tentu terlebih dahulu harus melakukan perbaikan. Oleh karena itu, guru harus bisa menerima pertanyaan, kritikan, dan masukan dari siswa. Seiring perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, guru harus bisa berpikir secara terbuka. Tiga adalah bisa menjadi contoh. Untuk menjadi guru profesional tentu harus memiliki pribadi yang mampu memberikan contoh baik terhadap siswa. Dengan menjadi contoh, siswa secara perlahan akan memiliki kesadaran untuk melakukan hal serupa. Yang keempat, bijaksana. Seorang guru yang profesional bisa bijak dalam mengambil keputusan, menyikapi masalah, maupun bertindak. Dengan demikian, akan menghasilkan siswa yang lebih bisa menghargai dan menghormati guru di lingkungan sekolah. Setiap guru harus memiliki prinsip, baik dalam nilai keseharian maupun pengetahuan. Namun, dalam penyampaiannya harus tetap fleksibel agar bisa diterima dengan baik. Guru yang profesional tentu mampu menyesuaikan dengan kondisi, perkembangan, sifat, kemampuan, dan latar belakang siswa. Seorang guru profesional tentu memiliki karakter tersendiri sehingga mampu menyampaikan materi dengan baik terhadap siswa. Dalam mewujudkan guru yang profesional, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, mulai dari bersikap adil hingga fleksibel. Itulah tadi syarat-syarat yang harus diketahui untuk menjadi guru yang profesional. Untuk materi selanjutnya adalah ranah profesionalisasi guru. Apa saja sih ranah-ranah yang harus kita ketahui tentang menjadi guru yang profesional? Yang pertama adalah kemampuan memahami dan menerapkan landasan pendidikan seperti psikologis, filosofis, dan sosiologis. Dan selanjutnya adalah kemampuan menerapkan teori belajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan, penguasaan terhadap standar kompetensi dasar setiap mata, dan yang selanjutnya bisa dibaca di samping ini. Untuk yang terakhir, pastinya jika kita ingin menjadi seorang guru yang profesional, pasti ada masalah-masalah yang datang. Nah, pada
materi yang terakhir ini, saya akan membahas tentang masalah yang dihadapi guru serta solusinya. Yang pertama adalah kendala dalam mengatasi perbedaan karakteristik siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa siswa memiliki kebutuhan dan karakter yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, guru perlu menyesuaikan metode dan gaya mengajar mereka supaya para siswa dapat memahami pelajaran dengan benar dan baik. Contohnya saja adalah dengan metode fun learning mungkin, atau games, dan juga bisa dibarengi dengan ice breaking di sela-sela pelajaran agar anak-anak atau siswa-siswa tidak merasa bosan. Selanjutnya adalah kurangnya keterampilan teknologi. Kita sebagai guru yang profesional harus melek teknologi, itu harus ya. Jadi, bagaimana sih caranya untuk guru-guru yang belum melek teknologi ini? Guru tersebut harus mengikuti pelatihan atau workshop mengenai pengembangan keterampilan teknologi yang relevan dalam pembelajaran. Melalui kegiatan tersebut, guru akan dibekali dengan berbagai pengetahuan yang dapat diterapkan dalam mengajar. Yang ketiga, kurangnya interaksi dalam pembelajaran. Kesalahan tersebut bisa kita solusikan dengan cara guru perlu untuk bersikap hangat dan memperbanyak interaksi dengan siswa, contohnya dengan metode diskusi. Dengan cara berdiskusi, guru bisa menjadi lebih dekat dan mungkin siswa akan lebih nyaman jika belajar dengan guru tersebut. Selanjutnya adalah sulitnya menjaga konsentrasi dan motivasi siswa. Sebagai seorang guru, kita harus menjaga motivasi siswa agar tetap semangat dalam belajar. Selanjutnya juga harus menjaga konsentrasi siswa selama proses belajar mengajar. Karena jika siswa tidak fokus, maka materi yang kita sampaikan tidak akan masuk ke mereka. Nah, bagaimana sih solusinya jika hal tersebut terjadi? Solusinya adalah guru harus dapat menggunakan berbagai bahan ataupun media pembelajaran yang lebih menarik dan berbeda dari sebelumnya. Contohnya, jika dalam eksperimen fisika, mungkin siswa rasanya bosan ya karena melakukan eksperimen seperti itu terus. Bisa kita coba dengan cara virtual lab yang lebih seru dan bisa saja itu menjadi metode game yang lebih menyenangkan bagi siswa. Yang keenam adalah kurangnya sumber daya yang memadai. Nah, seperti yang kita ketahui, di seluruh sekolah di Indonesia ini pasti ada sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas yang tidak mendukung bagaimana cara kita untuk mengajar kepada seorang siswa. Lalu, apa saja sih solusinya? Kita harus bisa memanfaatkan sumber daya online yang tersedia dapat dijadikan salah satu solusi yang berfungsi mengatasi permasalahan mengajar yang saat ini. Selain itu, guru dapat memanfaatkan bahan pelajaran yang sudah tersedia di media online. Nah, jika jaringan internet di daerah tertentu itu tidak mendukung, bisa saja kita gunakan alat-alat yang ada seperti ketumbuhan atau barang-barang yang memang tersedia sehingga sumber daya atau fasilitas yang tidak memadai tersebut bisa terpenuhi. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang profesi guru dari saya. Jika banyak yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah menonton video.